Kata Rasulullah SAW, salah satu la yukallimullahu yaumal qiyamah. Ada 3 jenis orang yang Allah nggak ajak bicara pada hari kiamat. Wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Wala yanzuru ilaihim. Allah nggak ajak bicara mereka, Allah nggak sucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama nih kata Nabi SAW, syekhun zanin, orang tua bangka yang masih doyan zina. Kata Imam Malik, adraktu ahlul ilmi baladina. Saya jumpai para ulama di negeri saya di Madinah. Mereka itu yatlubuna dunya wa yukhalituna nas. Mereka juga cari kehidupan dunia. Mereka juga bergaul sama orang-orang. Hatta idza ya'ti li ahadihim arba'una sanatan. Maka kalau sudah sampai mereka umur 40 tahun, maka barulah mereka di situ, kata Imam Malik, ulama-ulama di sini itu semua mereka i'tazalun nas. Mereka semua mulai mengasingkan diri dari kayak tadi, nongkrong-nongkrong. Udah umur 40 tahun itu udah warning. Ini umur kita ini bentar lagi nih. Kita dulu umur 20 tahun. Nggak berasa, toto umur 40 tahun. Tahu-tahu nggak berasa umur 60. Kalau udah umur 60, siap-siap. Kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz. Gimana saya? Alhamdulillah. Gimana saya Bayu? Kopi Kita Bay? duduk sini ya? Iya, iya. Ntar pesan kopi Bay. Iya, gampang. Ya, gimana sehat kabar ya? Alhamdulillah. Nih, ada apa nih Pak? Jadi gini, Tat. Aneh mau ngomong agak Ini belum pesen kopi nggak apa-apa, langsung ngobrol nih. nggak apa-apa. iya, Nanti iya. kopi belakangan. Sip-sip deh. Jadi ade kegalauan nih, Tat. Dengar-dengar nih, usia 40 itu kan usia yang agak-agak krusial nih, Tat. Udah Katanya 40 nih. ya? Ya, jangan diomongin. Oh iya, udah 40 lah ya. Ya, Iya. nah kalau nggak salah itu ada apa namanya, ada hadisnya atau ada apa. Nah, katanya itu juga titik tolak dari terutama seorang laki-laki ya. Nah, kayak gitu tuh gimana sih, Tat, sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sebenarnya nggak semua laki-laki ya. Laki, wanita, semua manusia. Oh, oke. Jadi di Al-Qur'an Allah jelaskan wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami telah mewasiatkan kepada manusia agar dia berbuat baik kepada kedua ortunya. Hamalatu ummu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya telah mengandung dia dengan berat, melahirkan dia dengan berat. Ya, berat deh ibunya. Hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, kata Allah di Al-Qur'an. Ibunya mengandungnya, menyapihnya, menyusui dia sampai disapi itu selama 30 bulan. Itu berat. Maka Allah wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Hatta idza balagha asyaddahu wa balagha arba'ina sanatan. Hingga dia telah dewasa dan dia telah mencapai usia 40 tahun. Nah, itu. Kata kunci 40 ya, itu 40 tuh. tahun. Kemudian kata Allah, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala sholihah. Nah, orang kalau udah 40 tahun dia doa kayak gini nih. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku ya Allah agar aku senantiasa bersyukur kepada Engkau ya Allah atas nikmat yang telah Engkau karuniakan kepadaku ya Allah. Wa na'mala sholihah, dan juga agar aku beramal soleh. Maka kata para ulama ahli tafsir di antara Al-Qurtubi, Ibnu Katsir mengatakan umur 40 tahun itu umur yang sudah matang bagi seseorang. Akalnya, kedewasaannya, kelemah lembutannya. Maka 40 tahun itu dia harus memfokuskan kepada agama. Jangan lagi dia sibukkan dengan seperti umur dia kayak dulu dah, masih ABG. Yang nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, itu udah dikurangin deh kayak gitu. Ya. Nah, ini kebiasaan ulama salaf begitu. Bahkan kata Imam Malik bin Anas, dulu di zaman beliau di Madinah, di zaman salaf, Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, adraktu ahlul ilmi baladina. Saya jumpai para ulama di negeri saya di Madinah. Ya, mereka itu yatlubuna dunya wa yukhalituna nas. Mereka juga cari kehidupan dunia. Mereka juga bergaul sama orang-orang. Ya.
hatta idza ya'ti li ahadihim arba'una sanatan. Sampai kalau mereka sudah sampai 40 tahun, fa idza atathum, maka kalau sudah sampai mereka umur 40 tahun, maka barulah mereka di situ, kata Imam Malik, ulama-ulama di sini itu semua mereka i'tazalun nas. Mereka semua mulai mengasingkan diri dari kayak tadi nongkrong-nongkrong yang nggak ada gunanya. Ya tetap bergaul, tetapi diminimalisir semua yang kayak tadi gitu, nongkrong-nongkrong. Nah, umur 40 tahun tadi udah Bayu bilangin krusial, itu udah mencapai titik dewasa. Ini nggak cuma laki-laki ya, perempuan juga. Kalau dia umur 40 tahun itu udah warning. Ini umur kita ini bentar lagi nih. Kita dulu umur 20 tahun, nggak berasa, toto umur 40 tahun. Tahu nggak berasa umur 60. Kalau dia umur 60, siap-siap. Kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu kira-kira 60 sampai 70 tahun. Apa yang kita mau bawa bekalnya nih? Nah, kita harusnya fokus di sini. Jangan sampai kita hari-hari di waktu ABG, di waktu remaja, di waktu-waktu sebelum 40 tahun begini-gini aja. Masih belagu, masih sombong, masih maksiat, ini bahaya. Ini dosanya lebih gede dibanding ketika muda. Oh iya, kata Rasulullah SAW, salah satu la yukallimullahu yaumal qiyamah. Ada 3 jenis orang yang Allah nggak ajak bicara pada hari kiamat. Wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Wala yanzuru ilaihim. Allah nggak ajak bicara mereka, Allah nggak sucikan mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Yang pertama nih kata Nabi SAW, syekhun zanin, orang tua bangka yang masih doyan zina. Nih, yang Allah tidak ajak bicara dia. Ini yang pertama. Yang kedua, malikun kadzab, penguasa yang suka bohong. Ini yang Allah akan ajak bicara dia. Yang ketiga, ailun mustakbir, orang miskin tapi sombong belagu. Udah miskin sombong. Ini kan kalau orang kaya belagu dosa. Ini miskin belagu. Orang muda berzina dosa. Ini udah tua, bukannya nyampe umur 40 tadi. Sungguh-sungguh ibadah malah belagu, malah zina. Ini berat ini. Jadi umur 40 itu memang warning bagi kita semua, yang buat teman-teman juga yang udah nyampe umur 40 itu harus sudah mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik. Kalaupun ngumpul sama teman boleh, tapi ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Jangan sekedar ngumpul hura-hura, nggak ada manfaatnya, malah ghibah, namimah, adu domba, malah ya hura-hura. Harusnya umur 40 tahun kalau ketemu teman, boleh ketemu teman itu boleh. Tapi di situ adalah sisipan-sisipan bicara agama, saling mengingatkan kayak saling gitu. Menguntungkan juga lah. Itu. Jadinya umur 40 itu udah mulai tinggalin lah yang nggak bermanfaat kayak gitu. Tapi sempat ada ini banyak omongan nih. Ya udah, pokoknya yang penting puas-puasin aja dulu. Ntar habis 40 baru kita tobat. Nah, kayak gitu kan gimana nyadarinnya tuh? Tahu dari mana dia pasti dapat taufik hidayah untuk taubat. Iya. Sementara hidayah itu kan di tangan Allah. Nah, kalau dia terus-terusan seperti itu, puas-puasin dulu, maksiat terus. Maksiat itu akan menyebabkan diri itu jauh dari hidayah, jauh dari taubat. Karena kalau orang biasa maksiat, dia akan malas ketemu sama teman-teman orang soleh. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim di kitab beliau Ad-Dawa. Di antara dampak dari maksiat, seorang itu tidak mau lagi berkumpul dengan teman-teman yang soleh. Sementara sebab dia dapat hidayah kalau ketemu orang yang soleh. Nah, di antara maksiat yang lainnya akan mengeraskan hati. Kalau biasa kumpul puas-puasin dulu maksiat, hati dia keras, susah nerima nasihat. Jadi keliru, puas-puasin dulu. Puas-puasin toto mati gimana? Lingkungan tuh benar-benar ngaruh banget ya. Iya, lingkungan itu ngaruh benar. Lingkungan itu luar biasa pengaruhnya. Kata Rasulullah SAW, jangankan lingkungan manusia, lingkungan hewan. Kata Nabi, al-khibr wal khuyala, kesombongan, sikap angkuh, itu ada pada suara para pengembala onta. Sementara sakinah, sikap tenang, itu ada pada ahlul ghanam, pengembala kambing. Karena orang yang biasa gembala onta, dia akan berteriak-teriak. Hewan yang dia sedang angoni, sedang dia gembalakan adalah hewan-hewan mahal. Maka timbul sikap ujub, sikap belagu, sombong.
Itu hewan mempengaruhi. Kambing mempengaruhi. Kambing, karena dia ngebala kambing, dia akan tawadu. Maka ketenangan, kata Rasulullah SAW, ada pada gembala kambing. Itu hewan memberikan pengaruh. Apalagi manusia yang punya lisan untuk memprovokasi, mempengaruhi. Ini berat lagi. Ibarat kata orang tua dulu tuh pinter-pinter nyari temen lah. Oh iya. Kayak gitu. Almar'u ma'adini khalilih, kata Rasulullah. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Kalian ahadukum liman yukhalil. Maka cross check lah dengan siapa kalian berteman. Itu kita harus mesti teliti lah. Kita bukannya mau mengeksklusifkan dalam pergaulan, tetapi kita mesti memilih. Ya, memilih. Karena kalau kita salah pergaulan, ya betapa banyaklah orang-orang yang terjerumus karena pergaulan gitu. Nah, kalau misalnya umur 40 tahun, jadi kesimpulannya gimana tuh, Tat? Tetap berarti kan yang ibaratnya yang dulu udah mulai beribadah harus mesti lebih rajin lagi kan gitu loh. Iya. Terus hitungan gitu. pahalanya kan tadi juga udah berbeda kan gitu loh. Kalau dia melakukan dosa, itu lain lagi tuh. Kayak tadi kan, orang tua yang berzina itu berbeda dengan anak muda yang berzina. Sama-sama dosa, tapi orang tua yang berzina itu lebih-lebih dosanya. Ya, kalau kita udah nyampe umur 40 lah ya, kita udah boleh serius lah ya. Nggak ada lagi main-main. Artinya untuk urusan agama itu fokus kita. Ya, kita tetap pada aktivitas normal, tapi untuk yang aktivitas di situ banyak melalaikan, kita kurangi atau kita off, kita cut sama sekali. Mulai kita beralih ke aktivitas yang bermanfaat buat kita, ibadah kita, cari ilmu agama kita, ya, cari-cari majelis pengajian, bisa di internet atau yang lainnya, cari-cari tahu tentang ilmu agama. Ini harus lebih difokuskan lagi. Jangan sampai seperti yang kita lihat nih, yang istilahnya tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Bila mau tobat terlambat kan. Bila mau tobat terlambat. Kita tahu dari mana nanti tua tobat. Banyak orang yang seperti itu ternyata sampai tua nggak tobat-tobat dan mati dalam keadaan seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini harus enakan. Nah, ini harus kita hindari. Gitu kurang lebih Mas Bayu. Baik. Udah, Ustaz. Ya. Oh, terima kasih banyak nih, Ustaz. Ya, Oke. agak lebih tenang nih. Kalau ditanyain teman-teman juga ngerti kan. Baik.